Shalom SKHBarian, selamat pagi. Salam sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian semuanya? Miss berharap dan selalu mendoakan anak-anak semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita meskipun kita masih belajar online. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang telah menyertai kami, memberkati hidup kami, sehingga kami masih boleh belajar kembali pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran kami dan kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah anak-anak nih, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran 10, silakan dibuka bukunya halaman 113. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran halaman 113 ini, silakan anak-anak dibuka dulu Alkitabnya dari kitab Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita mau baca ya bersama-sama. Oke, kita mulai. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu? Wah, Miss masih mencari nih. Kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kemudian kitab Yakobus ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Miss bacakan untuk kita semuanya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah yang sejati.
Nah, berbicara tentang persembahan, kita pasti berpikir seperti memberikan persembahan di kantong persembahan. Nah, kalau di bangsa Israel, mereka mempersembahkan korban bakaran. Ada korban bakaran untuk penghapusan dosa, kemudian untuk menyucikan diri dari kenajisan, dan juga ucapan syukur atas berkat Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak lagi melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi tidak perlu lagi memberikan korban bakaran seperti yang dilaksanakan di perjanjian lama. Akan tetapi dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Gimana ya, Miss? Mempersembahkan tubuh kita? Apakah tubuh kita ini kita potong, misalnya tangan kita, lalu dimasukkan ke kantong persembahan, atau mata kita congkel satu lalu kita masukkan ke kotak persembahan? Tentunya tidak ya anak-anak, mana mungkin dong, Miss. Masa saya persembahkan mata saya terus saya melihatnya pakai apa dong? Nah, bukan itu maksudnya anak-anak. Jadi seperti yang sudah kita baca, kita harus menggunakan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita untuk mendengar hal yang baik, mulut kita untuk berkata yang benar. Karena itu semua sudah menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Misalnya tangan kita untuk menolong orang lain, kaki kita untuk berjalan mencari atau mengajak teman untuk berbuat kebaikan. Nah, itu maksudnya anak-anak. Bisa ya mengerti anak-anak tentang mempersembahkan tubuh? Nah, seperti yang kita baca di kitab Yakobus tadi, ternyata lidah, coba mana lidahnya? Ya, lidah ini ternyata kecil, tetapi coba kalau misalnya kamu gulung lidah kamu. Apakah anak-anak bisa berkata-kata atau mengucapkan kata-kata? Tentunya tidak. Tetapi dengan lidah kita bisa berbicara, mengucapkan kata-kata berkat. Tetapi dengan lidah juga ternyata bisa mengucapkan kutuk. Nah, jadi hati-hati dengan lidahnya. Gunakanlah lidah kita itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi seluruh anggota tubuh kita anak-anak, kita pergunakan semuanya untuk hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian, itulah ibadah yang sejati. Demikian penjelasan dari Miss hari ini. Untuk lebih jelasnya, boleh kamu saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan anak-anak. Nah, untuk pendalaman materi kita, yang pertama itu arti ibadah yang sejati, contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari, menceritakan pengalaman pribadi, kemudian belajar dari nyanyian. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Nah, kata ibadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan kata sejati menurut KBBI berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi ibadah yang sejati maksudnya adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Ibadah sejati bukanlah sekedar kita beribadat tiap minggu dengan rajin. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari.
ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kata ibadah sering kali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah. Lebih jelasnya, bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti dalam Roma 12 ayat 1-2. Ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku kita. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan yang berkenan kepadanya. Surat Yakobus 1 ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Seperti apa contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan yang nyata, ibadah yang sejati. Misalnya, kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar atau untuk memuji teman. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong orang atau sahabat. Telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Selain itu, tindakan yang bisa kita lakukan yaitu bersikap ramah dan sopan, berkata jujur kepada semua orang, tidak mementingkan diri sendiri, bersahabat dengan semua orang, melayani orang yang lemah, menolong orang yang miskin, membantu orang yang kesusahan, dan menghibur teman yang sedih. Kamu dapat mewujud nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumah mereka sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin mengikuti sekolah online, serta tidak terlambat ke sekolah atau ke sekolah minggu. Dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat di mana saja. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun pada setiap hari, setiap saat, dan ditujukan kepada semua orang. Nah, sekarang tugas kamu adalah yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Bagian B, sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Nah, yang kedua, bacalah kembali Roma 12 ayat 1-2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut ini? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Kemudian, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktikkan ibadah sejati berdasarkan Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26-27. Misalnya menuliskan pengalaman ketika mengunjungi anak yatim piatu di panti asuhan. Nah, setelah kamu tuliskan itu, kamu buat dalam bentuk
video untuk menjelaskannya. Kemudian tugas selanjutnya belajar dari nyanyian, ya. Kita menyanyikan dari PKJ 264, yaitu tentang apakah arti ibadahmu. Nah, coba kamu nyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Kemudian renungkanlah setiap kata yang kamu nyanyikan. Nyanyikan semua bait lagu itu, kemudian tuliskan pesan lagu tersebut untuk kamu. Oke, demikian anak-anak tugas kamu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. God bless you all.